wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA beserta Umi Tuti Dahlia, juga keluarga besar pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Ustaz Komarudin, Ustaz Bahrul Ulum, Ustaz Fisabilillah, dan Ustaz pimpinan-pimpinan yang lain di Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemuliaan kepada semua keluarga para pimpinan, dan semoga Allah memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam dan iman kepada semua pimpinan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Juga tentunya kepada asatid dan asatidah di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka semua dalam mendidik, membimbing santriwan santriwati di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Tentu yang saya banggakan, santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi, mudah-mudahan Allah menganugerahi kalian ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia. Dan para wali santri, bapak dan ibu sekalian, yang alhamdulillah hari ini hati kita dipautkan oleh Allah untuk bertemu di pengajian bulanan yang insya Allah memberikan keberkahan. Dengan sebab pengajian bulanan ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sebelumnya sudah disampaikan oleh kepala madrasah tadi, Ustaz Komar, bahwa bulan ini adalah bulan terakhir dalam kalender pendidikan, dalam kalender tahun pelajaran 2025-2026. Maka ketika kalender berakhir, kalender pendidikan berakhir, maka semua akan dievaluasi. Namanya asesmen akhir tahun, asesmen sumatif akhir tahun. Dan jangan lupa, bulan ini juga bulan yang terakhir dalam kalender Hijriyah, yaitu bulan apa? Bulan Zulhijjah. Tepatnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 21 Zulhijjah 1400, tahunnya berapa nih? 1447 Hijriyah. Bulan yang terakhir. Sebentar lagi kita akan membuka lembaran baru, membuka tahun baru Hijriyah, 1 Muharram 1448 Hijriyah sebentar lagi. Maka para hadirin sekalian, bapak dan ibu, para wali santri dan santriwan santriwati di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, saya mengajak hari ini menutup tahun Hijriyah kita pada bulan Zulhijjah, bulan yang terakhir. Sama-sama kita bermuhasabah. Saya mengajak kepada para hadirin untuk membuka kitab yang dikarang oleh Ibnu Abi Dunya, ulama salaf
yang kalau kita lihat dari namanya memang kontradiksi, bertolak belakang dengan namanya. Namanya Ibni Abu Dunya, ada kata dunia di belakang namanya, Abu Dunya. Itu diambil dari nama kakek beliau, atau ada yang menyebutkan diambil dari nama ayah beliau. Kenapa disebut Abu Dunya, bapaknya dunia? Karena kakeknya, karena ayahnya adalah orang yang dermawan, orang yang memiliki harta, yang memiliki kekayaan, tetapi dermawan, memberikan kebutuhan-kebutuhan dunia kepada orang yang memintanya, maka disebutnya Abu Dunya. Tetapi bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Abu Dunya, oleh Ibni Abi Dunya, oleh Imam Ibni Abi Dunya. Beliau, banyak karangan-karangan beliau, kitab-kitab beliau ini berkaitan dengan sikap zuhud terhadap dunia. Banyak karangan-karangan beliau ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Salah satu kitabnya adalah yang akan kita sarikan hari ini, yang akan kita bahas hari ini, tentang muhasabah, tentang muhasabah. Kitab yang beliau karang salah satunya adalah Muhasabatun Nafs. Ada lagi karangan beliau tentang Zammud Dunya, celaan terhadap dunia. Dan banyak kitab-kitab beliau berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Kalau dikaitkan dengan ulama kontemporer, mungkin beliau sama dengan kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sama dengan Imam Al-Ghazali. Di abad pertengahan ada Imam Al-Ghazali. Di abad kekinian kontemporer ada Al-Jauzi, Imam Al-Jauzi, Al-Jauziyah. Ada lagi Al-Qarni. Banyak ulama-ulama yang mengarang buku, mengarang kitab-kitab berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Dan mungkin salah satu pionirnya adalah Imam Abu Dunya, Ibni Abi Dunya, yang hidupnya itu sejaman dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena keilmuan beliau dekat dengan pejabat-pejabat pada kekhalifahan Abbasiyah. Beliau tidak diberikan jabatan berkaitan dengan kenegaraan, tetapi beliau diangkat sebagai salah seorang murabbi, salah seorang yang membimbing putra-putra raja. Kalau sekarang namanya mungkin kalau ada kerajaan, putra raja yang nantinya akan jadi raja namanya pangeran. Jadi tugas dari Imam Ibni Abi Dunya itu membimbing, menjadi murabbinya pangeran-pangeran dalam kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Karena keilmuannya. Dan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sedikit mensarikan kitab dari kitab Muhasabatun Nafs, karangan dari Imam Ibni Abi Dunya, tentang Muhasabatun Nafs. Kaitannya dengan pada bulan ini adalah bulan terakhir dari bulan Hijriyah, bulan Zulhijjah. Maka layaklah buat kita untuk bermuhasabah. Kalau santri hari ini, sejak kemarin mereka melaksanakan asesmen, imtihan, menjawab berbagai macam pertanyaan, maka kita santri juga, maka santri, orang tua, asatid juga selayaknya di akhir tahun ini juga melaksanakan asesmen, melaksanakan muhasabah, melaksanakan introspeksi diri. Sudah apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan selama tahun 1447 Hijriah ini. Dan ini penghujung tahun, harus ada perubahan. Jangan sampai tahun yang sudah berlalu tidak jauh berbeda dengan tahun yang akan datang. Orang yang paling celaka adalah orang yang justru tahun besoknya itu lebih buruk daripada hari ini, dan hari ininya lebih buruk daripada yang kemarin. Maka supaya
tahun yang akan datang kita lebih berkualitas, layaklah buat kita di akhir tahun ini, sebelum masuk tahun baru, kita introspeksi diri, perbanyak pertanyaan yang mengevaluasi sudah apa yang sudah kita lakukan selama tahun ini. Maka para hadirin yang dirahmati Allah, pergantian tahun yang terjadi bagi umat muslim itu bukanlah pergantian angka belaka, bukan saja hanya rutinitas menyobek kalender, menjatuhkan tiap-tiap tanggal, menanggalkan tiap-tiap tanggal. Tetapi bagi seorang muslim, bergantinya tahun itu adalah bergantinya waktu, berlalunya waktu. Maka hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa berlalunya waktu, maka berkuranglah usia kita. Jadi semakin bertambah waktu itu bukan bertambah angka, memang bertambah, tetapi pada hakikatnya justru semakin waktu dekat, semakin waktu itu semakin bertambah, maka kita semakin mendekati ajal kita, semakin mendekati kita menuju akhir perjalanan hidup kita. Ini yang harus kita renungi, yang harus kita renungkan, bahwa ini sebagai penanda sunatullah. Penanda sunatullah apa? Penanda bahwa tahun berganti, tahun bertambah, semakin dekat usia kita. Usia kita bertambah ditandai dengan apa? Ditandai dengan gigi yang semakin berkurang. Tetapi gigi yang berkurang, apakah bisa diganti dengan gigi yang baru? Bisa. Sekarang sudah ilmu kedokteran sudah maju. Gigi dengan harga sekian bisa diganti. Rambut yang putih bisa disemir dengan warna merah, bisa disemir dengan warna coklat tua, asalkan jangan warna hitam. Kalau warna hitam nggak boleh. Boleh dengan warna yang lain. Kecuali kalau untuk tujuan siasat perang, boleh menyemir rambut menjadi warna hitam untuk tujuan menakut-nakuti musuh. Tetapi untuk tujuan hanya untuk menghilangkan warna putih, dilarang. Warna lain diperbolehkan. Warna rambut bisa disulap, gigi bisa diganti. Tetapi waktu yang berlalu, adakah dokter, adakah ahli yang bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu kembali lagi? Detik yang sudah kita lalui tidak akan pernah kembali. Jam yang sudah kita tinggalkan juga tidak akan pernah kembali lagi. Maka pada hakikatnya, bergantinya tahun bagi seorang muslim itu bukan cuma bergantinya angka, tetapi berkurangnya usia kita, mendekatkan diri kita kepada perjalanan akhir dari perjalanan hidup kita, yaitu menuju alam barzakh. Maka patutlah pada hari ini kita bermuhasabah. Bertambahnya waktu, mari sama-sama kita timbang-timbang, sudah amal ibadah apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Jangan sampai nanti kita mengalami kerugian. Al-kaisu man dana nafsahu wa amala ba'dal maut, wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu menimbang-nimbang dirinya, yang selalu bermuhasabah apa yang sudah ia lakukan. Kemudian apa yang setelah dia bermuhasabah, maka dia beramal wa amila ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal nanti selepas kematiannya. Dan orang yang paling celaka adalah manittaba nafsaha hawaha. Orang yang paling celaka adalah orang yang menuruti hawa nafsunya, orang yang menuruti dirinya sendiri. Dan dia selalu berangan-angan terhadap Allah. Gampanglah, masih muda, nantilah sudah tua. Dia berangan-angan kalau usianya panjang, kalau Allah menganugerahkan usianya yang panjang.
gampanglah sekarang masih sehat lah, besok aja. Kalau masih bisa ada waktu, kenapa harus dikerjakan sekarang? Itu prinsipnya. Dia nggak mau melakukan pekerjaan hari ini kalau bisa dilaksanakan besok. Itu orang yang paling celaka. Orang yang apa? Yang selalu nafsu yang selalu dibawa olehnya. Orang yang selalu berangan-angan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah akan menganugerahkan umur yang panjang buat dirinya, bahwa Allah senantiasa memberikan nikmat sehat buat dirinya. Padahal sehat itu nikmat, padahal waktu itu modal buat kita. Jangan sampai modal itu habis, kita belum bisa mengembangkan modal yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah nasihat buat kita semua. Muhasabah kita pada hari ini adalah yang pertama, bahwa manusia, dari kitab Muhasabatun Nafs karangan Imam Ibni Abi Dunya, yang pertama adalah bahwa manusia pada hakikatnya itu adalah kumpulan hari. Ya bena Adam, innama anta ayyamun, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, wahai manusia, pada hakikatnya kalian ini adalah waktu. Kalian ini adalah periode. Kalian diberikan modal oleh Allah berupa usia. Maka ketika faida dhahaba yaum, maka ketika hari itu berlalu, dhahaba ba'duka, maka berlalu juga bagian dari dirimu. Jadi bukan cuma usia yang bertambah, tetapi usia kita yang berkurang. Modal yang Allah berikan berkurang. Bukan gigi saja yang hilang. Gigi hilang bisa dipertahankan, tapi usia, tetapi waktu tidak akan pernah bisa kembali. Gigi bisa kita rawat. Maka beruntung orang yang giginya sehat sampai hari tua. Makanya ini para santri, jangan melalaikan kebersihan diri. Gigi itu juga modal. Sebelum tidur sikat gigi, setelah makan sikat gigi. Jangan menunggu gigi sakit. Rawat gigi. Gigi bisa dirawat, rambut bisa dirawat, tetapi waktu tidak akan bisa kita tahan. Bisakah kita menahan hari ini? Jangan sampai matahari itu terbenam. Nggak bisa. Matahari akan tetap terbenam dan kita tetap berdiri di tempat yang sama. Besok udah beda lagi mataharinya, besok udah beda lagi waktunya. Maka jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Kalau santri imtihan hari ini, maka kita juga harus imtihan. Kita juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita sendiri. Ini yang pertama yang harus kita muhasabah adalah bahwa manusia itu adalah kumpulan waktu, kumpulan hari. Bukan cuman jasad yang dipertahankan, bukan cuman jasad yang dirawat, tetapi waktu yang harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Maka kita jangan silau dengan angka yang baru bertambahnya tahun. Jangan silau. Ketika ulang tahun, nggak harus ada perayaan ulang tahun. Yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Bertambahnya usia bukan bertambah angka yang bertambah, tetapi usianya berkurang. Karena kita semakin mendekati waktu. Jangan sampai kita game over, kita tidak melakukan apapun. Maka logika yang kita laksanakan pada hari ini, logikanya adalah ketika anak-anak di tahun ajaran, di akhir tahun ajaran mereka akan melaksanakan asesmen, maka kita harus juga muhasabah diri kita. Tuh, kalau anak-anak santri ketika ulangan mereka mempersiapkan diri sejak malam hari, bahkan 1 tahun sebelumnya mereka belajar. Ketika besok ulangan mereka membuka-buka buku. Lelah tetap mereka lakukan. Walaupun mata mereka lelah, tetap mereka berusaha tidak memejamkan mata, berusaha membaca buku. Malam hari mereka bangun mempersiapkan diri mempersiapkan diri untuk melakukan asesmen. Kadang-kadang
Santri datang ke rumah Ustadz menanyakan, Ustadz apakah ada kisi-kisi soal? Ada. Sebagian Ustadz memberikan ada kisi-kisi soal. Sebagian lagi kisi-kisinya adalah dari semua yang kalian pelajari itu adalah nanti yang akan kalian hadapi ketika ujian. Nah, apakah kita mempunyai kisi-kisi? Manusia hidup di dunia ini apa punya kisi-kisi? Persoalan apa yang akan ditanyakan nanti di akhirat? Ada. Bukankah kita sudah diingatkan di dalam Al-Quran? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan banyak nasihat-nasihat Nabi itu adalah kisi-kisi. Kisi-kisi yang akan kita lakukan di dunia ini sebagai jawaban nanti di akhirat. Bahkan di alam barzah sudah ada kisi-kisinya. Pertanyaan apa? Man rabbuka wa man nabiyuka wa man imamuka. Ada kisi-kisinya. Yang jadi masalah pertanyaan itu apakah bisa kita jawab? Nih santri, kadang-kadang mereka di ruang asesmen, di ruang ulangan, di ruang ujian, usaha sudah maksimal di malam hari, tetapi ketika ujian blank semuanya. Siapa yang pernah mengalami hal ini? Coba, ada nggak? Ujian udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ketika ujian blank semuanya. Mungkin ada kesalahan. Apa kesalahannya? Lupa minta doa sama orang tua. Mungkin ada kesalahan apa? Ada rasa takabur dalam dirinya. Di dunia kita sudah berusaha, tetapi jangan lupa yang harus kita lakukan juga adalah ridho Allah. Yang harus kita gapai bukan cuman ibadah, bukan cuman mengandalkan ibadah saja, tetapi ridho Allah dan juga siapa? Dan juga ridho sesama. Hablu minallah wa hablu minan nas. Maka ini salah satu yang juga dua pertanyaan yang harus kita jawab dalam bermuhasabah. Muhasabah yang harus kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama, kita mengaudit, kita mempertanyakan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kualitas ibadah kita yang kita jalankan selama tahun ini? Bagaimana ibadah sholat berjamaah kita yang dilakukan di asrama? Nih para santri, ibadah sholat yang dilaksanakan di asrama apakah sudah benar? Jangan-jangan kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah semata-mata karena takut ditakzir oleh pengurus. Bisa enggak? Tidak harus dibangunkan oleh Ustadz Habib. Kita sudah bangun. Tidak harus dibangunkan oleh bunyi alarm. Kita sudah bangun. Enggak harus menunggu Ustadz Habib, enggak harus menunggu Ustadz Hanif, enggak harus menunggu Ustadz siapa lagi yang membangunkan nanti di malam hari. Enggak harus. Kalau kalian punya tekad, kalau kalian punya niat, maka dari dalam diri kalian itu bisa menjadi alarm. Tidak harus dibangunkan. Jaga sholat berjamaah kalian, jaga sholat malam kalian, tidak harus dibangunkan dan tidak harus takut kepada pengasuh, tidak harus takut kepada pimpinan, tidak harus takut kepada siapa? Kepada pengurus. Yang kita takutkan adalah siapa? Allah. Coba kita berkaca, dan ini juga salah satu dari kitab Muhasabatun Nafs. Banyak tokoh-tokoh yang disebutkan di sini, disebutkan dalam kitab ini melakukan muhasabah, termasuk Umar bin Khattab. Jangankan manusia takut kepada Umar bin Khattab, setan aja takut sama Umar bin Khattab. Jangankan manusia, setan aja kalau ketemu Umar bin Khattab langsung lari terbirit-birit, takut kepada Umar bin Khattab. Tetapi apa yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab? Bukan manusia. Yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab adalah dirinya sendiri. Yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab adalah dosanya. Yang membuat Umar bin Khattab terbangun di malam hari, meneteskan air mata adalah dosa-dosanya ketika zaman jahiliyah. Bagaimana dia menampar adiknya Fatimah sampai meneteskan darah. Bagaimana dia mengubur anak perempuannya hidup-hidup ketika zaman jahiliyah, dan banyak dosa-dosa yang lain yang dilakukan Umar bin Khattab yang menjadi sebab dia menangis di malam hari karena takutnya dosa yang dilakukan itu tidak diampuni oleh Allah.
Maka hal yang pertama, muhasabah yang harus, pertanyaan pertama adalah kewajiban apa yang sudah kita laksanakan dan kewajiban apa yang sudah kita tinggalkan di tahun ini. Maka buat santri, jangan cuma takut ditakzir ketika tidak melaksanakan sholat berjamaah, tetapi takut dosa. Jangan cuma takut bajunya bertebaran, baju bertebaran, buku bertebaran di mana-mana. Jangan cuma takut didenda, tapi takutlah kepada amanat yang sudah orang tua kalian titipkan. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, sebentar lagi ini akan tahun pelajaran baru, dan orang tua kalian itu sudah mendapatkan WA, sudah mendapatkan pesan dari pesantren untuk daftar ulang. Tahu harga buku berapa? Nggak harus tahu, dan itu 1 juta lebih harga buku. 1 juta lebih harga buku, dan itu bukan uang yang sedikit, bukan uang yang gampang dicari oleh orang tua kalian. 1 juta lebih uang buku. Dan ini yang harus kalian camkan. Orang tua kalian sudah bersusah payah mencari uang, walaupun tidak ada hutang mereka lakukan, walaupun tidak ada, mereka paksakan diri untuk mendapatkan uang ini supaya kalian bisa supaya kalian memiliki buku. Kadang-kadang santri kirim surat, baju tolong bawakan baju, bawakan celana putih, bawakan celana hitam, bawakan celana pramuka. Ditanya orang tuanya, kemana celananya? Hilang. Kadang-kadang dia ngomong sama temennya, celananya hilang. Gampang lah, celana hilang bisa minta lagi sama orang tua. Lah, segampang itu. Kalimat yang dia ucapkan segampang itu. Ini amanat, bukan cuma sekedar takjir, bukan sekedar hukumannya berikan oleh pengurus, tetapi amanat yang harus kalian jalankan, dan itu dipertanyakan di akhirat nanti. Ini yang salah satu muhasabah yang harus kita lakukan. Santri, jaga barang milik kalian. Alhamdulillah, Ana tidak menyebutkan semua kelas. Kebetulan Ana wali kelas 11-2, dan ada satu orang santri Ana sebutkan namanya Denis Alduro. 100% buku pelajarannya ada semuanya. Ana mengkategorikan buku nilai A+ berarti dia mendapatkan tanda tangan dan bukunya bagus, terawat, A+ nilainya. Nilai A terawat tapi tidak mendapatkan tanda tangan dari gurunya. Nilai B kalau bukunya rusak. Nilai B- kalau bukunya rusak dan tidak mendapatkan tanda tangan dari gurunya. Nilai C kalau bukunya hilang. Nilai D kalau dia punya buku, ternyata bukunya bukan miliknya. Setelah diperiksa bukunya milik temannya, nilainya langsung anak turunkan menjadi nilai D. Dan alhamdulillah, salah seorang santri namanya Denis Alduro ini patut diberikan penghargaan. Santri bernama Denis Alduro kelas 11-2, 100% alhamdulillah bukunya terjaga, tidak ada yang hilang. Kalau kalian bisa menghargai barang milik kalian, insya Allah teman-teman kalian juga akan menghargai kalian. Dan pastinya kalau kalian menghargai milik teman kalian, teman kalian juga akan menghargai milik kalian. Jaga barang-barang kalian. Itu salah satu penilaian sikap yang Ana lakukan di kelas 11. Jaga. Kalau kalian bisa menghormati barang milik kalian, insya Allah tidak akan ada yang hilang. Terjaga. Jangan ada santri menggunakan pakaian, menggunakan label yang bukan namanya, tukar-tukar pakaian. Janganlah. Barang miliknya gunakan, jangan pinjam meminjam. Jaga, itu amanat. Ini muhasabah yang harus kita lakukan di akhir tahun ini. Mulai tahun depan kita harus punya ikrar nih. Apa itu namanya? Apa namanya kalau anak muda sekarang punya apa namanya? Apa itu? Ikrar diri bahwa mulai tahun depan
barang-barang milik saya, buku-buku milik saya akan saya jaga dengan baik dan tidak akan ada yang hilang, sebagai amanat dari orang tua saya yang akan saya jaga dan akan saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu yang harus kita lakukan. Apa itu namanya kalau anak muda sekarang nih, anak-anak Gen Z, kalau apa itu, ikrar, tahun depan saya begini. Planning. Ya, pokoknya apapun namanya harus ikrar, azam. Mulai tahun depan, muhasabah tahun sekarang. Jangan sampai amanat yang sudah orang tua berikan, jangan sampai dikhianati. Ini salah satu nanti pertanyaan di akhirat. Tidak ada lagi baju yang bertebaran, tidak ada lagi buku-buku yang sengaja disimpan di beranda. Ketika hujan bukunya basah, gendut karena air. Jaga buku kalian, jangan sampai ada yang hilang, dan jaga baju kalian, jangan sampai ada yang hilang. Kalau kalian menghargai buku kalian, menghargai pakaian kalian, insya Allah teman kalian juga akan menghargainya. Bukan pelit, tapi ini bagian dari menjaga amanat. Ada waktunya meminjamkan, tapi harus dikembalikan. Jangan sampai meminjam tapi baju pinjamannya tidak dikembalikan, malah ditebar, malah dibuang di tong sampah. Aduh, ya Allah ya Rabb. Ini yang harus azam, yang harus dilakukan oleh kita semua, dan juga azam buat kita semua sebagai orang tua. Mulai tahun depan insya Allah kita berjanji kepada Allah akan lebih berusaha lagi mencari nafkah yang halal, lebih berusaha lagi menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala. Lantas apa pertanyaan yang kedua? Pertanyaan yang kedua adalah berapa banyak tinta hitam, berapa banyak noda hitam yang sudah kita torehkan di hati kita, berapa banyak hati yang kita sakiti, berapa banyak mata yang sudah khianat karena memandang sesuatu yang haram, berapa banyak lisan, berapa banyak kata yang diucapkan oleh lisan yang menggores hati seseorang. Maka di tahun ini kalau ada dosa di antara sesama, ayo sama-sama kita minta maaf. Jangan sampai tahun depan kita membawa dosa-dosa yang sudah berlalu di tahun yang kebelakang. Kalau kita punya dosa, minta maaflah. Dosa kepada teman karena melakukan kesalahan, minta maaf. Dosa kepada orang tua, minta maaf. Dosa kepada sesama, minta maaf. Jangan sampai ketika kita berpindah tahun baru, kita membawa dosa di tahun yang lama yang belum kita minta maaf, yang belum kita bacakan istighfar kepada Allah, yang belum kita taubati kepada Allah. Maka di bulan ini, bulan Zulhijjah, bulan terakhir di bulan Hijriyah, mari sama-sama kita bermuhasabah, mempertimbangkan, menjawab setiap pertanyaan, mempertimbangkan ibadah dan kemaksiatan yang kita sudah lakukan. Jangan sampai tahun yang akan datang sama saja dengan tahun-tahun yang sudah berlalu. Hadanallahu wa iyyakum. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.